Ya, baik, Ibu lanjutkan materinya. Masih dalam pembahasan besaran turunan yang akan sering Anda temui di mata kuliah yang bersifat elektronika ya, sering Anda temui di mata kuliah elektronika di semester-semester berikutnya di teknik komputer. Kita bahas satu persatu dulu. Setelah kemarin Anda bahas tentang tegangan dan juga daya, nah kita bahas dulu berikutnya adalah resistansi. Kalau Anda lihat dari kata-katanya pasti ada hubungannya dengan resistor kan gitu ya. Dan Anda tahu bahwa resistor itu adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Anda sudah familiar gitu ya dengan resistor yang kecil itu ya, yang warnanya coklat muda itu ya, yang kemudian ada gelang-gelangnya itu. Nah, itu adalah salah satu jenis resistor yang paling banyak dijumpai karena sifatnya murah ya, kecil dan murah gitu ya. Maka sering dipakai di banyak rangkaian elektronika di laboratorium dulu mungkin waktu di SMA. Nah, resistor yang seperti itu adalah berbahan karbon. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis resistor, tidak cuma yang kecil itu ya, kecil dengan gelang-gelang gitu ya. Jadi selain resistor karbon, kemudian ada resistor yang terbuat dalam bentuk film, ada juga yang berupa gulungan kawat. Oke, kalau yang resistor karbon tadi kan Anda biasa dulu di SMA diminta untuk menghitung berapa ohm ini gitu ya. Resistor ini berapa ohm dengan mencocokkan warna gelang-gelangnya kan gitu ya. Ibu yakin dulu sudah pernah diajarkan di SMA. Kemudian ada lagi yang disebut dengan resistor gulungan kawat. Nah, ini mungkin jarang Anda lihat ya, karena memang biasanya dipakai untuk listrik dengan daya yang tinggi gitu ya. Kemudian ada lagi yang resistor jenis film. Nah, yang film ini nilai akurasinya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau yang gelang tadi, resistor karbon yang ada gelangnya tadi nilainya bisa bleset 5% gitu ya. Nah, kalau yang resistor yang jenisnya film ini akurasinya sangat tinggi hingga 0,5%. Ya, jadi sangat bagus sekali nilai akurasinya. Ini biasanya jadi satu ditancapkan atau ditempelkan langsung di PCB-nya gitu ya. Itu adalah jenis resistor yang akan sering Anda temui, walaupun ada banyak lagi jenis resistor, bahan pembuat resistor yang lain gitu ya. Oke, kemudian nah ini gambarnya tadi. Jadi yang sebelah kiri itu adalah resistor karbon tadi ya. Kemudian yang tengah adalah resistor yang berbentuk kumparan. Nah, yang berbentuk film adalah yang paling kanan itu. Jadi langsung di-print di PCB-nya. Oke, Ibu lanjutkan lagi satuan dari resistansi. Anda udah tahu semuanya pasti dalam satuan ohm. Oke, berapa ohm? 2 ohm, 3 ohm gitu ya. Ohm ini adalah nama dari ilmuwan yang membahas tentang listrik gitu ya. Jadi hampir semuanya adalah nama-nama orang ya. Nah, hubungan antara resistensi dengan tegangan dan arus yang disebut dengan hukum Ohm. Anda tahu bahwa tegangan adalah nilai arus I ya dikalikan dengan nilai resistansinya. Jadi kalau Anda hitung dayanya, kalau daya itu P sama dengan V kali I, maka hubungan daya dengan resistansi adalah P sama dengan I dikalikan R kuadrat. Karena V kan sama dengan I kali R. Ya, oke. Kemudian simbol ya, simbolnya yang bentuk gerigi itu adalah simbol resistor pada rangkaian listrik. Oke. Kemudian selain ada resistansi, ada resistor, ada lagi istilah yang disebut dengan resistivitas. Jadi setiap bahan itu akan memiliki kemampuan yang berbeda untuk menghambat arus listrik. Nah, nilai tersebut dinamakan dengan resistivitas. Jadi kalau semakin tinggi, maka kemampuan dia untuk menghambat arus listriknya juga semakin tinggi, gitu ya, semakin menghambat. Nah, itu di tabel tersebut diperlihatkan beberapa nilai resistivitas atau yang disimbolkan dengan alfa dari masing-masing bahan, dari aluminium, baja, perak, tembaga sampai wolfram. Itu adalah nilai-nilai alfanya.
Nah, si resistansi dari tiap-tiap bahan tersebut bisa beda tergantung dia berada pada suhu berapa. Jadi Anda bisa menghitung nilai resistansi dari sebuah bahan pada suhu tertentu dengan menggunakan rumus R2 sama dengan R1 dikalikan 1 ditambah alfa. Alfa tadi resistivitas ya. Kemudian dikalikan dengan T2, suhu yang mau Anda cari, dikurangi T1, suhu yang sudah Anda ketahui. Oke, jadi ada resistansi, ada resistor, ada resistivitas. Jadi 3 hal itu adalah hal yang berbeda, gitu ya. Oke, kemudian contohnya dari perhitungan tersebut. Jadi misalkan diketahui ada sebuah kawat tembaga, gitu ya. Diketahui bahwa resistansinya adalah 30, pada saat 30 derajat Celcius adalah resistansinya 120 ohm. Anda diminta mencari kalau begitu berapa nilai resistansinya pada saat suhunya adalah 230 derajat Celcius. Nah, Anda cari nilai alfa dari tembaga tadi adalah 0,004. 0,0, iya ini harusnya 0,004 ya. Ya itu Ibu salah nulisnya. Ya, sehingga kemudian alfanya adalah 0,004 dikalikan 230 dikurangi 30 sama dengan ketemunya adalah 121,2 ohm. Ya, itu tadi salah, 0,004 harusnya. Oke, itu cara menghitung nilai resistansi dari sebuah kawat tembaga jika diketahui suhunya sekian gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Oke, resistor. Oke, dalam rangkaian resistor kan biasanya lebih dari satu ya. Nggak hanya cuma satu. Nah, kadang ada resistor itu dirangkai secara serial atau dirangkai secara paralel gitu ya. Maka bagaimana cara menghitung nilai resistansi totalnya? Nah, Anda perhatikan bahwa kalau disusun seri, resistornya nilai resistansinya tinggal Anda jumlahkan saja semuanya. Jadi kalau ada R1, R2, R3, R4 sampai R ke N, ya, N adalah jumlah dari resistornya, tinggal Anda jumlahkan saja masing-masing berapa ohm dari masing-masing resistor tadi. Itu kalau seri. Kalau secara paralel, maka kemudian Anda gunakan rumus yang di bawah itu, bahwa 1 dibagi R1, Anda jumlahkan dengan 1 dibagi R2, ditambah 1 dibagi R3 sampai 1 dibagi R ke N, N adalah jumlah banyaknya resistor, maka itu adalah sama dengan 1 per R totalnya atau resistansi totalnya. Jadi kalau Anda mau mencari resistansi totalnya harus dibalik ya, harus diputar. Harus bukan diputar, penyebutnya Anda ganti dengan, Anda rubah jadi pembilang dengan operasi perkalian. Ya. Jadi itu adalah pembahasan tentang resistansi, dasar dari resistansi yang Anda butuhkan untuk mata kuliah elektronika.